Aku sebenarnya nggak mau jelasin, tiba-tiba pas ngatain aku kayak tuh dia rata. It's okay. Kuat, kuat. Okay. Percaya sama diri aku sendiri bahwa aku sempurna. Masya Allah. Aku bilang makasih sama mama. Mama udah bela-bela buat aku sampai nggak peduli sama dirinya. Waktu sama aku nggak peduli sama keadaannya dia, mau gimana pun dia, yang penting buat aku. Aku mau bilang makasih sama mama. Soalnya mama udah mau ngurusin aku, walaupun aku ada punya pelayanan kayak gini atau dibilangnya aku anaknya nggak sempurna, mama masih nerima aku. Hai, assalamualaikum. Uma kedatangan katanya fansnya Uma nih. Ya, ada siapa namanya sayang? Syahrin. Ada Syahrin sama mamanya Syahrin di sini. Selamat datang di Pejuang Nicu. Kita mau belajar dari kisahnya Syahrin pada hari ini. Ibu katanya ngefans sama saya. Beneran? Sama sekeluarga semua. Abi sama adiknya. Kenapa gitu sebelum kita ngomongin Syahrin, tapi tadi tiba-tiba sebelum mulai, udah pengen cubit deh, boleh kamu cubit? Kamu cubit, boleh? Jangan, Kau enggak? nanti aja. Oke, hari ini kita mau ngobrol tentang apa yang dialami oleh Syahrin. Kalau kita ngeliat begini aja, Syahrin sehat, Syahrin cantik. Kenapa? Ada apa dengan Syahrin? Nggak ada apa-apa nih kelihatannya. Coba sebelum mamanya jelasin, kita mau dengar dari Syahrin. Syahrin sehat? Oke sayang. Syahrin umurnya berapa sekarang? 10 tahun. 10 tahun tuh kelas berapa ya? Seharusnya kelas 4, tapi sekarang kelas 5 kecepatan. Kelas 5 SD, tapi Syahrin tinggi banget. Ya, kelas 5 SD, oke. Syahrin katanya ada sesuatu di tubuhnya Syahrin. Allah mentakdirkan Syahrin dengan satu sindrom. Namanya sindrom apa? Polan syndrome. Polan syndrome. Apa itu Polan syndrome, Syahrin? Jadi aku tuh kurang nggak ada kayak tulang iganya. Nggak ada tulang iga. Terus kurang tulang iganya. paru-parunya yang kanan mengecil, nggak tumbuh gini. Satunya kan gini, tapi yang satunya diam. Oke, dengan paru-paru yang nggak berfungsi secara sempurna, dampak ke Syahrin apa? Gitu, jadi nafasnya aku enak? Kadang gitu, nggak bisa capek, nanti langsung nyesek, ya masuk rumah sakit. Sering masuk rumah sakit Syahrin? Sebulan paling bisa 2 kali. Sebulan 2 kali masuk rumah sakit. Ketika Syahrin kecapean karena paru-parunya Syahrin nggak apa tuh namanya? Nggak berfungsi. Nggak berfungsi. Jadi nggak kuat Nggak akunya. kuat. Jadi kalau olahraga Syahrin nggak bisa? Nggak bisa. Kemarin aku coba ikut volley, biasanya nggak pernah olahraga. Kemarin ikut volley langsung nggak bisa sesak nafas. Sesak nafas, ke rumah sakit lagi jadinya? Iya. Oke, terus ada apa lagi? Jadi tulang iganya kurang, tidak seperti orang yang lain. Kemudian paru-parunya nggak berfungsi secara sempurna. Yang ketiga ada apa lagi di Syahrin? Payudaranya tidak tumbuh. Nggak ada sama sekali, kayak rata. Payudaranya nggak tumbuh kayak rata. Itu ciri-ciri Polan syndrome ya. Kita bukan ngomongin hal-hal yang ini ya teman-teman semua. Itu ciri-ciri dari Polan syndrome itu seperti itu. Kalau untuk yang perempuan, kalau untuk laki-laki gimana ya Bu ciri-ciri Polan syndrome? Kalau yang lainnya ada jari kukunya cuma setengah. Jarinya setengah? Iya, tapi kalau Syahrin lengkap, alhamdulillah. Tapi ciri-ciri Polan syndrome tuh jarinya ada beberapa yang setengah. Oke, kemudian? Kalau untuk Syahrin, nah ini hanya di payudara aja, tidak tumbuh, yaitu paru-parunya kurang. Oke. Jadi Polan syndrome itu bisa dalam beberapa bagian tubuh yang lain yang nggak tumbuh gitu? Kalau ini sih Syahrin di ini aja, sebelah kanan. Bagian dadanya aja, oke. Ini mungkin Syahrin orang ketiga. Di Indonesia? Iya, 1 banding 20 orang. 20.000 mungkin? Iya, 20.000 orang. 1 banding 20.000 orang. Kelainan langka Polan syndrome di Indonesia baru ada 3 orang? Iya. Oke. Itu baru yang diketahuin Bu, karena banyak orang di luar sana yang nggak tahu anaknya ada sindrom-sindrom tertentu. Karena untuk mendeteksi anak itu sindrom kan perjalanannya panjang. Ketahuannya di umur sekitar 7 tahun, dari bayi, nggak ada dari kecil. Oke, kita flashback dulu sebentar sebelum kita tanya apa yang dirasakan oleh Syahrin ya. Ketika ibu mengandung apa yang terjadi? Baik-baik aja? Itu, saya ini kan anak ketiga. Oke. Saya itu biasanya kalau habis lahiran itu saya kan tidak haid.
waktu dia itu dari anak kedua itu saya head, tapi sampai di umur 7 bulan ternyata dia sudah di dalam perut. Ada dia di perut saya. Tapi saya setiap bulan head. Biasa seperti orang-orang kita perempuan head. Oh, kok bisa ya, Bu? Iya. Begitu saya pikir saya kok mah gitu mual terus. Jadi Ibu ketika mengandung Syahrin masih haid tiap bulan? Iya. Kata dokter apa? Kok bisa ada seperti karena itu? saya nggak kepikiran saya udah isi hamil, enggak. Karena saya biasanya kalau udah lahiran, head sekali saya hamil. Saya cek juga nggak hamil dia. Oke. Ternyata dia hamil 6 mau ke 7 itu karena saya penasaran, dipegang sama kayak dukun beranak gitu kan. Katanya ini kok kayak hamil gitu. Jadi bentar Bu, jadi Ibu tiap bulan Ibu menstruasi, tapi ada bayi di perut? Iya. Dokter menjelaskan itu apa? Enggak, cuman makanya itu ketika baru 6 mau ke 7 saya periksa ke dokter Karena perutnya membesar? Enggak besar juga dok, Uma enggak, biasa aja. Cuman kayak orang gendut, beda. Bukan tapi ada rasa tendangan? Enggak. Oke, ini apa? Para dokter yang ada nonton ini coba tolong dijelaskan, saya juga tidak terlalu mengerti. Setelah itu? Jadi begitu saya ketemu dokter kandungan, saya bilang, dokter cuman pas saya perhatiin, ini hamil, cuman ada bajunya, Maksudnya? nggak ada isinya. Maksudnya? Karena terlalu kecil. Di umur 7 bulan itu harusnya anak udah besar, bayi itu, janin itu. Karena terlalu kecil banget, jadi itu dokter hanya melihat, hanya ada plasentanya, tapi nggak ada bayinya. Nah terus? setelah itu kata dokter kita coba ya pakai obat. Mudah-mudahan itu janinnya berkembang. Iya. Setelah itu dikasih obat malah dia melemah. Gitu. Mungkin itu ada kelainan, sudah ada kelainan itu. Terus? Jadi kata dokter, Bu dikiret. Saya bilang, saya mau bertahan dok. Saya sih bukannya ya apapun yang terjadi gitu, enggak ya udahlah. Namanya kita kan nggak tahu. Betul. Waktu itu dokter nggak menjelaskan kalau dia ada kelainan. Apa mungkin karena waktu itu alat-alatnya kurang bagus, apa seperti apa kan? Yang intinya seperti itu aja. Gitu. Jadi ya saya pertahankan sampai saya lahiran gitu. Lahiran di usia kehamilan berapa? Normal. Dia harusnya 16 April, dia lahir tanggal 18 April. Dengan sesar? Enggak, normal. Normal. Ketika Syahrin lahir nangis? Nangis biasa. Badannya tumbuh berkembang seperti bayi? Tumbuh berkembang sampai bayi 3 bulan. Semuanya normal? Dia nggak masuk NICU? Normal, nggak ada masalah sama sekali. Minum susu semua? Udah dia, semuanya. kalau kan waktu itu saya jualan di sekolah. Jadi kalau setiap pagi saya mandiin, saya rapiin, saya kasih susu botol, saya dadangin pakai selimut, dia tidur. Sampai siang nggak ada masalah kelainan seperti itu. Cuman di bayi 3 bulan dia sering demam. Ini kenapa batuk? Begitu di pos mandi, baru terlihat. Terlihat apa? Ada kelainan. Ternyata puting payudaranya tuh nggak ada, yang sebelah kanan. Situ mulai kelihatan. Maksudnya ibu baru sadar pada saat Syahrin usia 3 bulan? Iya. Lah yang sebelum-sebelumnya kan ibu mandiin juga? Iya, tapi nggak ada. Normal. Normal, karena bayinya gendut. Karena gendut jadi ya nggak terlalu kelihatan banget. Nggak ada. Tapi semakin kesini dia sering sakit. Apa dulu ada terus, mohon maaf ya kalau pertanyaannya mungkin ini, dulu ada tapi menghilang atau memang dari awal nggak ada di salah satunya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi cuman karena di 3 bulan itu kan dia sering demam. Jadi sering demam terus badannya agak menciut. Tiba-tiba berkurang. Terus periksa ke rumah sakit pun, ke puskesmas itu masih belum kedeteksi, itu belum kelihatan, katanya belum tumbuh karena masih bayi. Tapi yang satu tumbuh, satu enggak? Apa dua-duanya? Iya, karena kecil. Jadi hitungannya masih sama, Uma. Belum kelihatan, dia nggak ada turun. Sampai di umur 1 tahun itu saya coba lagi bawa ke rumah sakit di USG. Ya mereka memvonis seperti itu. Mereka memvonis apa? Jadi nggak ada penyakitnya, itu udah. Mereka memvonis anak ini berbeda dengan anak yang lainnya, tapi nggak dijelaskan secara jelas kenapanya. Cacat permanen. Jadi Syahrin nggak apa-apa dengar ini, kan karena Syahrin udah tahu. Ya waktu itu sempat saya disaranin ke rumah sakit. Jadi pada saat itu dokter mengatakan anak ini cacat permanen. Iya, hanya karena tidak tumbuh. Tidak tumbuh. Iya. Salah satu. Iya. Bagian. Tapi waktu itu saya sih sempat disaranin kalau ibu mau jelas, saya disuruh ke rumah sakit Bandung. Tapi saat itu untuk biaya USG-nya itu luar biasa. Zamannya dia itu dulu udah mahal ya dok, Uma. Jadi saya waktu itu pikir saya yang penting anak saya untuk saat ini baik-baik aja sehat, kelihatannya. Ya. Jadi nggak ada ya. Saya menunggu keajaiban dari Allah
Karena anak saya kalau sehat kan semakin tumbuh besar. Pada saat itu kan hanya ketahuan nggak ada puting di salah satunya aja, itu Iya. aja kan? Belum Iya. ketahuan iganya, belum ketahuan parunya Nggak kan? ada, karena ya itu yang udah diponisnya seperti itu. Udah Nah, cacat. akhirnya sampai tahu loh ternyata kok ada lagi, ada Nah. tulang iganya, ternyata ada Nggak. parunya. Itu gimana perjalanan Ya pengobatan? itu waktu itu karena waktu saya di sana ke Bandung kan saya nggak pikir saya anak saya tata. Nah waktu di umur 2 tahun saya pindahlah ke Bekasi. Nah umur berapa tahun kemudian dia umur TK itu sempat dia muntah darah. Dia darah. darah karena Ya kayak keracunan makanan. Oke. Muntah darah dibawa ke rumah sakit. Dari sana dirujuk ke RSCM. Oke. Di RSCM kita fokus ke gastro, tapi nah di situ baru dilanjut ke penyakit ini. Tapi kata dokter kita fokus ya karena lambungnya udah nggak bagus. Oke. Jadi beberapa tahun saya coba fokus ke gastro dulu ya, ke lambungnya karena udah muntah darah. Oke. Kenapa Nah. bisa lambungnya sakit kalau cuma 1 kali keracunan makanan? Ya kita kan nggak tahu dia makanan dari apa, pokoknya intinya Oke. dia keracunan. Penyebabnya karena makanan? Iya. Bukan kalau karena kelainan dari Nggak, tubuhnya? belum. Oke. Nah setelah itu karena waktu itu sempat COVID kan kita stop juga, jadi saya nggak Nggak kontrol tahu. lagi. Nah baru beberapa Dan kelihatannya Sharon sehat-sehat aja, sekolahnya Sehat. juga nggak ada bagus, masalah, ya. nggak. Nah terus barulah kita fokus ke sini. Pada Nah, saat Sharon usia? sekitar 7 tahun 8 tahun. Oke, kenapa akhirnya dibawa oleh ke rumah sakit? Ada kejadian apa sama Sharon pada saat itu? Karena kan kelanjutan. Karena ini harus ditindak lanjut. Oke. Waktu di RSCM itu awalnya kan cuma karena gastro kan, karena Iya, lambung iya. di terus karena kita harus cek lanjut yang ini, yang polan ini itu ternyata polan sindrom itu ya kita melalui prosesnya banyak. Ke dokter apa aja pada saat itu? Bedah torak, bedah plastik, bedah respi, bedah anak, endokrin, itu semua saya jalani. Kita ngantrinya di RSCM tuh luar biasa. Itu semua tuh PNS, Oma, pegawai negeri surga. Iya, karena kalau yang namanya di RSCM ngantrinya, luar Iya, biasa. kita ketemu dokter kadang cuma 5 capek. menit, 10 menit, tapi rasanya puas lah biarpun ini gitu kan. Karena kita ketika kita menanti di panggilan dokter itu kita sharing semua dengan ini. Jadi kadang-kadang gini, untuk saat ini saya merasanya awalnya iya. Saya dengan posisi anak saya udah diponis seperti itu. Terus kadang-kadang dari rumah kok ngelihat anak-anak orang lain normal ya, kok anak saya begini. Ada aja, pasti ada celaknya, Iya, ada iya, bulinya. Iya. Tapi dengan dia semangat gitu ya, ya udahlah gitu. Oke. Saya gitu. Jadi dari rumah kan kadang-kadang saya merasa sakit sendiri kan, kadang-kadang mungkin. Tapi ketika sampai ke rumah sakit itu udah ada yang lebih dari dia, lebih Iya. dari dia. Itu yang saya pegang untuk sampai saat ini. Jadi Iya. saya alhamdulillah udah melewati semuanya itu udah. Oke, ketika berobat pada akhirnya ada dokter yang mengatakan oh tulang iganya nih Iya. kurang. Itu apa pada saat itu yang terjadi sama ibu apa loh? Ternyata ada lagi ya, apa pada saat itu? Ya, yang terjadi kayak- sama ibu? Ya kayak apa ya, kayak kita, kalau saya sih bersyukurnya terbuka untuk anak saya. Berarti pasti di balik kekurangan anak saya ada kelebihan. Iya, apa rasanya pada saat itu ya? Pasti sedih, cuman Iya. apa saat itu yang spesifik yang terjadi pada ibu pada saat dokter akhirnya menyatakan setelah Kenapa pemeriksaan gitu kok nggak dari awal gitu? Saya Oke. menyesalnya waktu saya disuruh ke Bandung, kenapa saya nggak menjalankan? Gitu. ada rasa penyesalan kenapa nggak dari itu. awal ya berobatnya. Iya. Oke, sampai akhirnya tegak diagnosa bahwa Polan sindrom. Bagaimana sampai bisa dapat tegak diagnosa seperti Karena itu? kan kita melalui prosesnya banyak, periksa ini semua USG, CT scan segala macam. Akhirnya tegaklah Polan Iya. sindrom. Iya. Apa Nanti- rasanya pada saat itu? Pada saat Polan sindrom mulai searching tuh Polan sindrom apa gitu. Lihat video, Saya dibuka baca. semua udah rasanya udah ya memang itulah. Jadi dari awal kehamilan saya itu memang sudah bermasalah. Itu. Awal kehamilan bermasalah Emang. karena Ya itu dari yang waktu saya ternyata kan hamil tapi saya head terus dokter Oke. menyuruh dikeluarkan tapi saya nggak mau gitu, saya Oke, pertahankan. Ya oke. mungkin ini tapi alhamdulillah. Oke, Syahrin, kan Syahrin udah lumayan besar ya ketika akhirnya, kan Syahrin berarti mendengar ketika dokter Iya. menjelaskan, oh Syahrin tulang iganya kurang, Syahrin paru-parunya seperti ini, Syahrin tidak bertumbuh salah satu payudaranya, kan Syahrin dengar itu Iya. semua. Dari dokter apa dari ibu? Dari dokternya? Dari dokter. Iya. Kalau payudaranya kan kita bisa ngeliat nggak tumbuh. Oke, gimana Cuma secara pada dokter. saat itu, pada saat Syahrin ngedengerin perkataan dokter ke Syahrin? Pada saat itu Ngerti Syahrin nggak umurnya waktu 7 tahun. Mas, Ngerti nggak Sahrin waktu itu? Belum ngerti. belum ngerti. Jadi ngerti Oke. Sahrin itu semenjak dia sempat dibully. Sempat dibully. Oke, sekarang Oma mau dengar ceritanya Syahrin. Syahrin dibully di sekolah? Sempat dibully kan? Kamu dibilangin apa nak?
teman-teman aku tahu aku kayak gini waktu itu kan berenang sekolah-sekolah gitu. Kan Berenang. bajunya basah jadi nyetak gitu. Iya, Nah sayang. itu aku kelihatan kayak beda gitu. Beda. Nah terus di situ pada nanya. Beda karena cuma satu aja. Iya. Oke. Yang satunya tuh kayak rata sama badan. Iya. Terus habis itu aku sebenarnya nggak mau jelasin. Terus di situ aku nggak jelasin, tiba-tiba pada ngatain aku kayak itu dia rata. Enggak kok anak mama Oke kuat. sayang, nanti Umoki mau cerita banyak orang-orang kok. hebat, banyak orang-orang hebat. Sering kok gitu? Syarif, nanti Umoki mau cerita banyak banget Enggak, orang-orang enggak hebat. kuat. It's okay sayang nak, it's okay, it's Enggak, okay. kuat anak mama kuat. It's okay, Tapi pinter ya. it's Anak okay. mama pinter nari loh Uma ini. Iya, Pinter TikTok kan nanti ketemu sama kalian. it's okay sayang. TikTok kan ya? Nggak ada orang yang sempurna nak. Kayak semua orang yang Syahrin lihat, kayaknya dia lengkap. Semua orang ada kekurangan, oke? It's okay. Syahrin mau cerita boleh, nggak mau cerita nggak apa-apa, terserah Syahrin. Nggak mau cerita, it's okay sayang. Oke, jadi Syahrin dikata-katai di sekolah, ketika pulang ke rumah cerita sama ibu. Enggak, dia cuma Nggak sempat cerita. nggak mau sekolah berapa hari. Ntar sekolah, ntar enggak. Terus kok kenapa? Oke, dia nggak cerita, diam. Sampai akhirnya ibu tahu cerita bahwa Syahrin dibully di sekolah Iya, temennya ada yang ngomong. dari temennya Syahrin. Terus gue bilang, akhirnya aku bilang sama gurunya, Bu tolong gitu kan. Sempet dia jarang-jarang sekolah. Aku sampai kata kepala sekolah gini, karena kamu kok nggak sekolah padahal pinter gitu. Kenapa nggak sekolah gitu kan? Gue bilang ya alasanku sakit karena dia ngomongnya sakit. Aku sakit mah, tapi kok sakit main gitu kan. Oke. Aku nggak sampai ke situ. Akhirnya ibu menjelaskan keadaan Syahrin ke gurunya di sekolah. Iya, jadi ya akhirnya sama gurunya dijelasin sama teman-temannya. Ya alhamdulillah sekarang mah udah nggak ada problem. Sekarang nggak ada problem. Syahrin udah menerima. Syahrin menerima keadaan Syahrin? Menerima. Apa yang buat Syahrin akhirnya, Syahrin memang sedih, pernah sedih sampai hari ini kalau diceritain lagi masih sakit, masih sedih. Tapi apa yang buat Syahrin semangat? Katanya tadi mau jadi dokter. Kalau jadi dokter tuh nggak bisa bolos-bolos sekolahnya, ketinggalan pelajarannya. Ya, apa yang buat Syahrin akhirnya, nggak kok, aku masih bisa jadi dokter, masih bisa jadi polisi. Yang buat Syahrin semangat lagi apa? Soalnya aku merasa kayaknya aku tuh merasa kayak aku paling normal dibanding yang lain. Jadi aku bersyukur sama diri aku. Oh, karena Syahrin udah ngeliat anak-anak yang lain. Iya, merasa kayak anak-anak yang lain enggak, tumbuhnya kurang gitu. Iya, sayang. Tangannya ada yang cuma setengah. Iya, Syahrin tangannya lengkap. Aku ngerasa lebih kasihan sama mereka karena mereka ya itu tumbuh hidupnya tuh kurang. Jadi aku kasihan sama mereka gitu. Syahrin bersyukur sama Allah, Syahrin sangat sempurna seperti ini secara fisik. Orang ngeliatnya kalau mau ngeliat Syahrin sehat-sehat aja. Tadi mau tanya sama kakak Ilmi itu yang undang, kenapa Syahrin sehat-sehat aja, kenapa datang ke sini? Karena yang datang ke sini tuh macam-macam, secara fisik tuh macam-macam, unik-unik gitu. Tapi kenapa Syahrin datang ya? Tadi kalau gitu, Umoga sempat tanya sama kakak yang undang, kenapa Syahrin diundang? Syahrin sehat kok gitu. Jadi secara penglihatan Syahrin sehat, dan ternyata kata Syahrin dapat kekuatan. Alhamdulillah tuh ke RSCM. Jadi bisa ngelihat ya bahwa betapa banyak anak-anak yang lain-lainnya yang kurang beruntung. Iya. Syahrin jauh lebih beruntung. Syahrin diberikan kecerdasan, ya kan? Syahrin bisa sekolah, ya kan? Yang lain-lainnya buat berdiri aja nggak bisa, ya masih tergeletak, ya kan? Jadi Syahrin sedih nggak apa-apa sayang, itu sebuah proses yang harus Syahrin lewati. Tapi Syahrin, Umoki senang banget ketika Syahrin bilang ternyata banyak banget yang nggak seberuntung Syahrin. Oke? Syahrin kenapa nggak mau cerita sama mamah pada saat itu ketika dibully? Aku mikirnya gini, udah nggak usah cerita, nanti juga bakal temenan lagi. Tuh aku ngerasa gini, kalau aku cerita nanti pasti mama sedih. Gitu. Syahrin nggak mau buat mama sedih. Syahrin sering ngeliat mama nangis. Syahrin nggak mau ngeliat mama nangis. Biasanya mama nangis kenapa? Soalnya Syahrin kuat kok. Mama kuat, Syahrin kuat ya. soalnya dulu mama sering berantem sama ayah. Nggak apa-apa. Biarin aja itu mama sama ayah nggak apa-apa. Sehat. Baik-baik aja. Oke sayang. Dalam kehidupan Syahrin, sekarang Syahrin usianya udah 10 tahun ya, udah dewasa. Udah cukup dewasa lah.
Syahrin ingat nggak ada satu kejadian apa yang buat Syahrin nggak bisa lupain kejadian itu selain dibully itu? Ada sih Nggak ada. kayaknya. Nggak ada. Apa yang mau Syahrin lakukan saat ini dengan keadaannya Syahrin? Syahrin tuh pengen ngelakuin apa sih ke depannya? Pengen mau belajar baik, ngebanggain mama gitu? Menjadi apa Syahrin? Mau jadi dokter atau jadi polisi gitu? Iya. Oke. Menjadi apa nih? Menjadi apa? Pahlawan. Polwan. Oke. Menjadi polwan. Oke, Syahrin mau jadi polwan. Kalau satu hari nanti ada yang lagi ngata-ngatain Syahrin, kita kan nggak pernah tahu ya, kadang-kadang orang-orang baru kemudian nanti tiba-tiba ngata-ngatain. Syahrin mau bereaksi seperti apa? Syahrin akan nangis lagi kayak gini? Atau Syahrin akan panggil orangnya dan Syahrin akan ngejelasin keadaan Syahrin? Atau Syahrin biarin aja? Aku diamin aja, aku percaya sama diri aku sendiri. Aku nggak percaya sama orang, aku percaya sama diri aku sendiri bahwa aku sempurna. Masya Allah. Apa kata-kata dari mama yang Syahrin selalu ingat untuk jadi penyemangat Syahrin? Jangan dengerin kata-kata orang. Jangan dengerin kata-kata orang. Oke, Syahrin nggak mau dengerin apapun omongan-omongan orang. Syahrin percaya bahwa Syahrin Sempurna. sempurna. Oke. Nah, untuk mamanya Syahrin, kejadian apa yang nggak bisa terlupakan selama mengasuh Syahrin selama 10 tahun? Ya, semua perjuangannya aja. Semua perjuangannya. Semua perjuangan dari saya begitu saya tahun hamil, tapi saya head tiap bulan, terus lahirnya juga agak repot. Saya sempat darah tinggi, terus saya juga pecah ambeien saya. Jadi udah semua perjuangan saya. Oke. Pengobatan semua dengan resiko dari orang-orang luar itu Pasti. sampai saat ini pun dengan masa gini, emang anakku sakit apa sih bolak-balik ke rumah sakit? Saya bilang kalau saya sehat, anaknya saya ajak ke mall. Iya. Iya, seperti itu. Syahrin kan udah dengar perjalanan mamah dari hamilnya Syahrin sampai sekarang. Gimana mama mau mempertahankan Syahrin, gimana mama bolak-balik ke RSCM itu nggak mudah, capeknya luar biasa. Capek sampai rumah tuh udah aduh capek banget. Jangankan sampai di RSCM, saya untuk kadang-kadang tengah malam dia kumat, demam tinggi, muntah segala macam. Saya sempat ngerasain dia itu. Saya bungkus pakai selimut, hujan rintik, motor nggak ada bensinnya, tapi alhamdulillah saya sampai ke motor ke rumah sakit? Iya. Saya bungkus pakai selimut, saya taruh di depan itu. Saya bawa pakai motor sendiri. Hujan rintik sampai begitu saya masuk ke IGD, BPJS nggak salah. Ini nggak bisa katanya, begini-begini, ya Allah, tolong, ini udah tengah malam. Sampai dia pun karena ikut mikirin kan, mau diimpus nggak mau, aku takut nanti kalau udah diimpus disuruh pulang gitu kan. Udah pulang aja mah, nggak usah dirawat gitu kan. Ya, tapi dengan saya berusaha gitu, yang penting anak saya gimana pun caranya gitu. Alhamdulillah. Jam 2 malam saya, dari jam berapa itu deh, saya dari habis, ya pokoknya asal anak saya diurusin gitu, dipasang infus, diobatin, alhamdulillah. Iya, untuk sampai ke tahap ini udah ngelewatin banyak air mata ya teman-teman semua ya, berdarah-darah yang mungkin nggak bisa diceritain selama 30 menit di episode ini, tapi setidaknya cerita pada hari ini sudah merangkum bagaimana perjuangan, kesedihan, air mata, sehingga akhirnya ada semangat ya, akhirnya punya punya kepercayaan masa depan yang cerah. Itu kan semua melalui proses. Nah, teman-teman bisa ambil pelajarannya dalam video kali ini. Sekarang Uma cuma mau Syahrin lihat mama, terus Uma pengen Syahrin ngomong apapun yang Syahrin pengen omongin, yang Syahrin nggak pernah ngomong sebelumnya, atau Syahrin mau berterima kasih, atau Syahrin mau minta maaf, atau harapan Syahrin kepada mama udah banyak pengorbanan untuk Syahrin. Nggak kebayang ya seorang ibu bawa anaknya seorang diri naik motor dengan perjalanan jauh. Wah, itu luar biasa, Masya Allah. Betapa luar biasanya cintanya mama kepada Syahrin. Syahrin mau ngomong apa sama mama yang udah terus lihat mamanya dong sayang. Nggak mau lihat mama, oke, mama boleh. Nggak usah lihat muka mama, nggak apa-apa. Syahrin mau ngomong apa? Mau bilang makasih sama mama. Mama udah bela-bela buat aku, sampai nggak peduli sama dirinya. Waktu sama aku nggak peduli sama keadaannya dia, mau gimana pun dia, yang penting buat aku. Aku mau bilang makasih sama mama. Soalnya mama udah mau ngurusin aku, walaupun aku ada punya pelayanan kayak gini, atau dibilangnya aku anaknya nggak sempurna, mama masih nerima aku.
mau berjuang bareng-bareng sama Mama buat mewujudin cita-citanya Syahrin biar Mama bangga sama Syahrin ya. Oke, dari Mama buat Syahrin. Makasih ya nak. Kita sama-sama berjuang, perjalanan masih panjang. Kamu jalan Mama menuju surga nak. Semangat terus ya nak, jadi anak soleha. Ya. Intinya jangan pernah dengerin omongan orang. Ingat sampai kapanpun, sampai pun Mama nggak ada, kamu harus ingat. Kamu harus bisa jaga diri baik-baik, sayang sama keluarga. Kalau Mama nggak ada, kata Mama jaga diri baik-baik, jangan dengerin omongan orang. Syahrin anak yang sempurna. Itu kata Mama, pesan Mama. Syahrin terakhir banget, Oke pengen Syahrin kasih semangat sama teman-teman di luar sana yang Syahrin lihat sendiri. Tubuh mereka nggak sempurna, nggak ada tangannya, atau kadang-kadang nggak ada kakinya, atau kadang-kadang duduk aja nggak bisa, gitu, jalan aja nggak bisa, atau masih dengan berbagai macam alat-alat. Syahrin nggak pakai alat, Syahrin bisa jalan dengan sempurna. Syahrin mau ngomong apa buat adik-adik atau teman-teman Syahrin di luar sana yang punya kondisi yang jauh dengan kondisinya Syahrin? Tetap semangat, percaya pasti bakal sembuh, pasti bakal sukses, Amin. pasti bakal bisa selesai, pasti nanti bisa kembali pulih seperti orang-orang normal. Iya, yang penting sabar pengobatannya ya. Oke, nikmati pengobatannya, nikmati perjalanannya, nikmati prosesnya. Dalam setiap proses selalu ada kebahagiaan tak terduga ya ketika kita lihat ternyata anak kita baik-baik aja kok, anak kita baik-baik aja kok, dan ternyata semakin Keajaiban. besar. Keajaibannya Mujizat. jadi lebih besar ya. Kalau biasa-biasa aja, dia bisa jalan ya normal biasa. Tapi kalau terjadi apa-apa dalam anak kita yang ada kelainan, kita ngerasa bahwa segala sesuatu jadi Saat ini proses masih panjang. prosesnya masih panjang. Masih panjang, tapi dengan berjalannya waktu pasti ada suatu keajaiban. Ternyata tidak semengerikan apa yang kita pikirkan ya, selalu ada gitu. Pasti ada progres. Ya Alhamdulillah. dengan sekarang ini gitu kan. Dengan dari awal sudah diponis seperti apa, tapi ternyata Baik aja insya Allah. Oke nak, yang penting semangat, dan yang penting ibunya juga semangat karena ibunya harus nemenin anaknya untuk pengobatan, dan kadang-kadang ibunya dapat spiritnya justru dari anaknya, jadi saling mensupport satu sama lain. Kadang anaknya lemah, ibunya kuat, kadang ibunya lemah, anaknya kuat. Nah kalau dua-duanya bisa bersinergi untuk saling bersemangat menjalankan setiap prosesnya, insya Allah anak-anak kita bisa tumbuh secara optimal insya Allah dan menjadi kebanggaan dengan versinya masing-masing insya Allah. Makasih ya Syahrin. Nanti Oki tuh udah sering punya pengalaman gini, penutup nih. Oki dulu ya, belasan tahun yang lalu sering keliling-keliling ke pesantren-pesantren atau ke sekolah-sekolah. Kata mereka, dulu mereka manggilnya Kakak Oki. Kakak Oki, inget ya, aku nih, nanti 10 tahun lagi kita ketemu ya, aku udah jadi orang sukses, atau 15 tahun lagi kita ketemu ya. Sekarang, setelah belasan tahun kemudian, ketika Oki pergi ke berbagai macam negara, ketemu sama anak-anak itu. Mereka bilang, tuh nih aku nih yang dulu nih, yang 15 tahun lalu Kakak Oki pergi ke sekolah aku, sekarang aku udah dapat beasiswa ke sini, sudah jadi ini, sudah jadi itu. Nah sekarang Oki juga pengen begitu. Sekarang Oki ketemu Syahrin usia 10 tahun. Entah kenapa Oki yakin banget, entah 10 tahun lagi kah, atau berapa belas tahun lagi, Syahrin udah tumbuh jadi orang yang sukses. Amin. Dan menginspirasi orang banyak. Dan Syahrin akan bangga pada diri Syahrin sendiri ketika Syahrin lihat video Syahrin usia 10 tahun ini. Oke sayang? Oke. Semangat terus semuanya Syahrin, dan Syahrin juga. Terima kasih sudah menginspirasi kita semua. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya beserta dengan anak-anak hebat, anak-anak surga lainnya. Thank you for watching. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.